Oke, halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haidar. Oke, baik. Terima aja ya Pak Joni dan teman-teman semua ya. Ya, Oke, sama-sama Pak. ah, jadi nanti hari ini karena memang mungkin sebagian ada yang berpuasa Arafah ya, jadi nanti mungkin sekitar jam 17.40 ya kita break untuk apa yang menunaikan puasa atau bisa berbuka puasa dulu ya. Nah, kita lanjut lagi sekitar 18.15. Jadi sekitar setengah jam kita akan istirahat ya nanti jam 17.45 sampai dengan 18.15 ya. Oke, baik. Saya mulai aja materi pada hari ini. Ya, ini materi terakhir ya dari saya. Nanti selanjutnya setelah nanti UTS ya, akan dilanjutkan oleh Bu Elise ya terkait dengan materi RME-nya, rekaman elektroniknya. Jadi saya nggak ngupas RME di sini. Saya lebih arah kepada SIM RS-nya saja. Oke, eh, jangan lupa nanti di 2 pekan lagi kan berarti ada UTS ya, insya Allah ya. Dan tolong tugas yang saya berikan dikumpulkan di email ke saya. Jangan lupa di emailnya lewat Pak Joni. Nanti Pak Joni yang email ke saya. Ya, jadi jangan satu-satu. Karena kemarin juga ngirim satu orang tuh, satu kelompok ke saya gitu. Orang itu dikumpulkan ke
PJ mata kuliahnya, kemudian baru PJ mata kuliahnya kirim ke saya untuk nanti saya baca. Dan takutnya ada yang terlupa kalau satu-satu gitu atau terlewat seperti itu. Ya, terus nanti UTS-nya juga dari saya. Ya, nanti saya akan berikan materi UTS-nya di 2 pekan lagi. Ya, soalnya soal esai ya terkait dengan materi 1 sampai dengan 3 yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Ya, jadi tinggal nanti dilihat aja di slide yang sudah saya sampaikan. Kalau mau diambil dari literatur ataupun bacaan lain silahkan untuk dikembangkan. Ya. Oke. Eh, jadi materi mengenai pengelolaan SIMRS dan keamanan data SIMRS. Jadi kalau di pertemuan pertama kita udah bicara bagaimana regulasi, standarisasi, ya. Dan pertemuan kedua bicara software, hardware, dan sampai dengan apa data center. Yang ketiga kita bicara pengelolaan SIMRS dan keamanan data SIMRS. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari sebuah tata kelola yang nanti di SIMRS itu sendiri ya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu semua mungkin nanti sebagai seorang manajer, sebagai seorang pimpinan di rumah sakit memahami konteks dari sebuah pengelolaan tata kelola SIMRS di rumah sakit ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua kalau bicara sebuah sistem informasi ya selain software hardware ada yang namanya brainware tuh. Brainware ini artinya pengguna ataupun orang-orang yang terlibat langsung dalam SIMRS itu sendiri ya. Dari mulai end user sampai dengan IT dan lain-lainnya ya. Maka memang yang penting bagaimana nanti eh, ada tim atau unit khusus yang memang menggawangi terkait dengan SIMRS ini ya. Kenapa? Karena memang yang namanya SIMRS itu kan kerjanya 24 jam ya. Kalau di rumah sakit yang operasional 24 jam, SIMRS pun harus kerja 24 jam. Maka resiko terhadap terjadinya masalah di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu kritis itu mungkin kan terjadi. Belum lagi kalau ada istilahnya pengembangan yang sifatnya urgent yang dibutuhkan oleh pihak manajemen rumah sakit, maka perlu nanti dikembangkan. Belum lagi memastikan bahwa bagaimana nanti si MERS ini bisa menyelaraskan ya tujuannya dengan tujuan dari sisi rumah sakit, dalam hal ini perencanaannya. Ya. Maka memang yang penting di sini adalah peranan dari sebuah unit IT di rumah sakit yang bisa mengelola SIMRS ini secara keseluruhan. Proses perencanaan sampai dengan proses pemeliharaannya. Itu yang penting tuh. Supaya nantinya proses implementasinya ini benar-benar bisa terjaga dan bisa dipastikan bahwa setiap kendala, setiap rencana yang sudah dilakukan itu benar-benar termonitor dan terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka di sini yang diharapkan adalah bagaimana peranan unit IT di sebuah rumah sakit. Karena kalau kita lihat di sini memang bukan lalu ya memang perlu ya akselerasi yang cepat oleh tim IT di rumah sakit. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa prosesnya itu benar-benar terstruktur dan selaras gitu. Dan kalau kita lihat dari kutipan di sini memang dari McLeod and pernah seorang CIO, Chief Information Officer, di dalam sebuah organisasi CMRS ini di rumah sakit, saya kira ini sangat vital, sangat penting ya. Untuk apa? Untuk nantinya dia bisa memastikan bahwa fungsi CMRS ini ya, fungsi CMRS ini bukan hanya sekedar di level operasional saja, tapi juga menjadi level strategis. Ya, tadi kan, CMRS ini akan mengikuti keselaras dengan yang namanya probis yang ada di rumah sakit itu sendiri. Dia harus bisa mengimbangi atau bisa mengikuti perencanaan yang sudah diatur dalam rencana strategis rumah sakit. Maka memang peran seorang CIO di sini sangat penting, ya karena dia level strategis nih. Ya. Dan keberadaan CIO di sini untuk memastikan bahwa organisasi ini benar-benar bisa mengikuti proses dari yang sudah direncanakan. Ya. Supaya nantinya fungsi strategis bisa tercapai dengan baik. Ya.
seperti itu. Ya, kalau di rumah sakit mungkin itu ada direkturnya, mungkin direktur IT. Kalau direktur IT nggak ada gimana ya? Mungkin ada manajer IT-nya. Ya, kalau manajer IT-nya nggak ada gimana? Mungkin kepala instalasi si meresnya. Ya, tergantung dari posisi yang disediakan dari manajemen rumah sakit kepada IT itu sendiri. Karena beda-beda di rumah sakit ini. Ya, makanya di dalam rancangan peraturan mengenai sistem informasi kesehatan kita concern ke sini nih. Ya, untuk bagaimana awareness dari sisi pasienkes, ya rumah sakit terutama untuk benar-benar meningkatkan dari sisi peranan SDM IT di rumah sakit itu sendiri, ya sehingga prosesnya akan lebih terjaga, ya sehingga IT sendiri nggak hanya sekedar bicara bagaimana IT itu mengoperasionalkan sistemnya, tapi juga bisa menjalankan sebagai proses strategis sendiri. Ya, saya sendiri mungkin saat ini sudah ngarah ke strategis, walaupun saya memang operasional tuh, karena dulu saya ikut dalam proses pengembangan sistem juga, saya juga ngoding juga, saya juga ikut juga dalam hal maintenance segala macamnya. Tapi di sini sekarang yang lebih arah kepada ke strategisnya. Saya lihat tujuan programnya apa yang ada di tempat saya, kemudian saya tinggal menerjemahkan itu ya ke dalam rencana kerja IT-nya. Ya, ada roadmap yang sudah kita tuangkan dan kita buatkan target di situ supaya sesuai dengan rencana strategisnya milik rumah sakit. Ya. Ini tugas CIO ini ya, satu paham khusus bisnis. Ini wajib saya kira. Karena kalau secara CIO atau secara manajer IT, bayangkan kalau dia nggak paham proses bisnis, kayaknya ini agak lucu gitu kan. Kenapa? Karena dia harus tahu, paling tahu bagaimana nanti ke depan, dan kalau nanti ada semacam rencana pengembangan, dia tahu apa yang harus dikembangkan di situ. Ya, ini pengalaman di beberapa rumah sakit, salah satu rumah sakit yang pernah melibatkan saya dalam proses asesmen, ya itu ternyata kalau seorang manajer IT-nya nggak tahu, ini gampang sekali untuk di apa ya dipermainkan oleh pihak ketiganya di situ. Karena seorang manajer IT-nya itu hanya melihat sistem itu jalan atau tidak, tapi dia nggak melihat apakah kebutuhan pengguna di lapangan itu sudah sesuai belum dengan yang ada di CMRS ya. Gitu. Apakah 100% kebutuhan pengguna itu sudah ada belum di CMRS-nya? Ternyata nggak dilakukan oleh dia, ya kan? Akhirnya mandek di situ, karena dia hanya memberikan ini sistem ada dan sejalan, gitu. Tapi secara modulnya, secara kebutuhannya, asesmen itu nggak dilakukan sama dia. Ujung-ujungnya apa? Sistem yang sekarang digunakan itu nggak mau dipergunakan oleh user-user yang ada di sana. Walaupun secara sistem itu memang berfungsi saat diuji cobakan, seperti itu. Kemudian membangun citra divisi IT. Ya, karena apa? Ini perlu karena memang tadi kalau dia memang memahami proses bisnis, tentunya dia akan lebih banyak berinteraksi kepada pengguna-pengguna di lapangan, ya, atau di pelayanan di situ. Sehingga ketika pengguna itu sudah merasakan manfaat dari sebuah pengguna CMRS, maka citra divisi IT ini akan naik dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya memang secara layanannya udah optimal di situ. Ya, ketika dibutuhkan oleh seorang user di layanan, maka modul yang Anda sudah tersedia. Ya, seperti itu. Maka citra divisi IT itu akan naik dengan sendirinya di situ. Kemudian meningkatkan mutu penggunaan IT. Artinya di sini terkait dengan bagaimana SLA, Service Level Agreement, terkait dengan layanan CMRS ini perlu dipastikan harus benar-benar berjalan. Maka ini yang penting dilakukan oleh seorang manajer IT adalah membuat sebuah indikator kinerja terkait dengan layanan IT yang ada di bawah pimpinannya. Dari mulai layanan CMRS, mungkin softwarenya, layanan hardwarenya, layanan internet, sampai dengan layanan terkait dengan troubleshooting dan lain-lainnya. Ini penting ya, supaya mutunya itu akan terjaga. Jadi mutu itu bukan sekedar menggunakan sistem baru, hardware yang bagus, tidak. Ya, karena kalau hardware bagus, kalau secara layanan CMRS-nya jelek pun nggak ada gunanya juga, gitu. Maka mutu ini penting adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh layanan IT itu sudah terukur, memiliki target yang jelas, sehingga bisa memastikan bahwa mutunya itu akan terjaga sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen rumah sakit. Kemudian terkait dengan roadmap atau blueprint IT, ya ini penting. Maka saya di 2 pekan lalu, ya di pertemuan kedua saya menyinggung tuh,
perlu bikin itu namanya roadmap atau blueprint IT. Kenapa? Karena memang keselarasan terhadap rencana proses bisnisnya ada di sini. Kalau nggak ada itu, nggak ada blueprint, kita nggak punya pegangan, panduan bagi internal rumah sakit untuk memastikan bahwa apa yang harus dikerjakan dari setahun ke tahunnya, seperti itu. Karena memang nggak bisa kita mengerjakan dalam setahun itu seluruhnya, tidak. Karena pastinya pekerjaan itu akan dilakukan bertahap sesuai dengan tadi rencana strategisnya dan budgeting yang dianggarkan untuk terkait dengan pengembangan IT itu sendiri. Ini penting itu digunakan. Kemudian pengembangan informasi, ya ini salah satu yang paling urgent saya kira, bahwa pengembangan informasi ini harus benar-benar memastikan seluruh layanan itu sudah terakomodir. Ya, dibuatkan roadmap-nya tuh dalam hal pengembangannya. Disertakan user-user pengguna-pengguna ini dilibatkan dari awal untuk memastikan bahwa pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan user. Ya, jangan sampai nanti terjadi adanya gap yang besar yang menyebabkan pengguna akan tidak mau menggunakan atau penilaian perspektif terhadap mitra divisi IT itu akan jelek di mata pengguna. Seperti itu. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Maka proses penyelarasan antara strategis IT dengan strategi perusahaan itu harus searah, baik dari mulai misi, objektif, strategi sampai polisisnya, ya. Supaya apa? Supaya memang IT ini harus bisa menjadikan supporting terhadap rencana perusahaan rencana perusahaan itu sendiri, ya. Nah, maka dituangkan adalah sebuah perencanaan sistem atau roadmap tadi, ya, sehingga di sini ada dokumen yang dihasilkan. Jadi perencanaan dokumen ini memang merupakan sebuah dokumen kebijakan dan perencanaan sistem informasi kesehatan sebagai landasan arah dan tujuan perkembangan sistem informasi kesehatan. Artinya memang di sini kita berharap memang nanti setiap rumah sakit itu ketika membangun sebuah CMRS dibuatkan juga roadmap-nya juga, master plan-nya juga. Supaya apa? Supaya prosesnya benar-benar clear, tahapan-tahapannya clear. Dan budgeting-nya pun akan clear di sini, saya kira. Karena sudah ada rencananya juga sudah tertulis dan sudah disepakati di level manajemen rumah sakit, ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini banyak rumah sakit ternyata nggak punya tuh namanya roadmap. Wajar kalau banyak hal-hal yang tidak terkejar di situ. Ya, apalagi isunya budget anggaran. Ya, anggarannya nggak cukup. Ya, karena dari sisi proposalnya pun ternyata tidak demikian gitu. Ya, tidak direncanakan dengan baik. Ya. Sehingga prosesnya pada saat anggaran berjalan dia tidak bisa mencapai target yang ditentukan karena anggarannya masih dianggap kurang seperti itu. Ini merupakan struktur organisasi CMRS yang ideal menurut Permenkes nomor 82 tahun 2013. Ya, ideal itu artinya memang di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku itu sudah ada. Ya, bahwa dalam sebuah struktur organisasi CMRS itu harus ada yang namanya kepala instalasi CMRS. Yang di dalamnya ada informasi dan teknologi fungsionalnya. Jadi dua aspek ini harus ada. Jadi kepala instalasi IT oke, ada, tapi jangan sampai dia nggak dikasih anak buah. Jangan sampai dia nggak punya staff. Ya, karena dia kalau kerja kesendirian pun dia nggak bisa. Dia pikirin strategisnya, dia pikirin juga operasional gitu. Maka penting kepala instalasi CMRS ini sudah memastikan bahwa dia paham secara strategisnya. Ya. Nanti di situ ada di level operasionalnya ada staffnya, ya, informasi dan teknologi fungsionalnya. Nah, fungsional ini bermacam-macam, dari mulai analisis sistem, ada programmer, ada hardware, ada metodologi jaringan. Ya, ini fungsinya masing-masing beda-beda. Nanti saya jelaskan setelah slide ini. Ya, supaya apa? Supaya memang jangan sampai staffnya itu juga kerjanya borongan gitu. Dia sebagai pengembang sistem juga, dia harus troubleshooting hardware, troubleshooting jaringan, dan juga troubleshooting secara software juga. Itu akan repot tuh kalau kayak gitu. Ya, karena di beberapa rumah sakit saya temukan rumah sakit swasta yang di rumah sakit kelas D terutama, itu tenaga IT-nya baru sekitar 2 atau 3 orang. Dan dia pegang seluruhnya tuh, jaringan dia pegang, sistem dia pegang, hardware dia pegang. Gitu. Bayangkan kalau dia ada masalah berbarengan, ya gimana dia bisa berbagi itu. Ya, akhirnya ada penumpukan pekerjaan, ada delay di situ, sehingga menghambat dari sisi secara operasional si MERS itu sendiri. Itu. Maka dibagi sesuai dengan fungsinya di sini. Ada analis, ada programmer, ada hardware, ada metode jaringan.
Seperti itu. Nah, ini adalah struktur yang ideal yang menurut saya sih demikian. Ya, seperti di rumah sakit itu harus ada. Ya. Kenapa saya menggambarkan kayak gini? Karena ini penting sama-sama nih. Ya, kalau nanti kita sebagai seorang pimpinan di rumah sakit, ya. Kalau kita mau pengusaha MRS, kita nggak serta-merta kita beli jadi, gitu. Oh, kita pakai vendor, oke, tapi vendor itu kan pihak eksternal ya. Bagaimana nanti urusan internal itu dikelola gitu. Karena pengalaman kalau pakai vendor, ketika putus itu vendornya, datanya ada di dia segala macam, ya kita nggak punya supporting IT di dalamnya, ya apalagi dia nggak punya dokumentasi, ujung-ujungnya nanti ketika itu selesai, kita nggak punya apa-apa. Dan tidak ada yang bisa meneruskan prosesnya dengan baik di sana gitu. Ini jangan sampai kejadian. Maka dari sekarang mungkin kita udah mulai memetakan dari sisi rumah sakit saya harus apa nih dalam hal pengembangan CMRS-nya. Kita buat tim instalasi lah ya, instalasi CMRS ya di sana yang berisi dari para instalasi sampai dengan staf-staf fungsionalnya. Di sini nanti ada administrasi. Ya, administrasi yang nanti mengurus terkait dengan bagaimana perencanaan dan lain-lainnya. Yang nanti secara detail ada di sini. Ada pengembangan sistem. Ini terdiri dari sistem analis, ada DBA, database administrator, ada front end programmer, ada back. Jadi secara sistem pun programmer pun ada kategorinya. Jadi nggak bisa dia kerja sendiri juga. Ya, kalau normalnya memang demikian. Tapi ada juga yang rumah sakit yang secara programmer itu satu programmer dia mengerjakan secara front end dan back end-nya tuh. Ya, itu agak susah nanti. Ya kalau dia nantinya harus mengerjakan suatu proyek yang besar. Karena sebenarnya kan besar proyeknya. Jadi nggak mungkin dia bisa bekerja dengan nyaman kalau dia harus bekerja secara keseluruhan di sini. Ya. Kemudian ada quality assurance ya. Ini terkait dengan bagaimana memastikan sistem itu harus benar-benar sesuai dengan eh, perencanaan sistemnya ya sampai dengan output yang dia akan menilai itu. Kalau nanti dia hasil kerja programmer ini dinilai oleh quality assurance. Kalau menurut QA itu belum oke, maka perlu diperbaiki oleh tim programmer atau tim pengembang sistem informasinya. Ya. Kemudian ada helpdesk. Nah, ini yang 24 jam biasanya. Karena helpdesk itu ya akan menghandling komplain dari pengguna di lapangan atau di layanan. Ya. Infrastruktur, di sini ada server administrator, ada network administrator, yaitu support. Ini terkait dengan pengelolaan infrastrukturnya di CMRS, dari mulai server, kemudian jaringan, kemudian apa terkait dengan perbaikan hardware kayak PC, laptop dan lain-lainnya. Ini di sini. Kemudian manajemen data ini terkait dengan bagaimana atau pembuatan laporan-laporan by system. Ya, jadi bukan tugas programmer situ, itu tugasnya data manajemen. Dan sini ada profesinya juga dari data analis sampai dengan data science tuh. Ya. Kemudian terakhir keamanan. Nah, ini keamanan ini penting. Ya, saat ini memang keamanan itu sedang ramai dibicarakan. Kenapa? Karena begitu banyak data kesehatan yang ditemukan terjadi kebocoran. Ya, entah di rumah sakit dan juga di pemerintahan ya di situ. Ya, maka di sini keamanan itu perlu dibentuk timnya, tim khusus untuk keamanan. Dan mulai insiden respon, ya namanya biasa CISAT, Cyber Security Incident Response Team, ya. Ini khusus bagaimana menangani terkait dengan insiden-insiden, laporan-laporan insiden dari pengguna. Ya, kalau ada insiden misalkan, oh ada nih ya, laptop saya kena virus, ya, misalkan malware, ya, laporannya ke sini. Nanti keamanan itu akan turun untuk mengidentifikasi terkait dengan masalahnya dan melakukan mitigasinya. Kemudian software security developer. Jadi ini untuk apa? Untuk bagaimana dia mengembangkan sistem nanti. Software untuk keamanan itu sendiri. Security engineer, ya ini untuk bagaimana dia mengawasi sebuah keamanan, namanya bahasa SOC di sini. Kemudian penetration test ya untuk menguji dari sisi keamanan sebuah sistem. Ya, ini ada namanya tim penetration tester. Dan ini penjelasannya secara lebih rinci. Jadi ada pengembangan sistem itu ada 4 ya, ada analis sistem, ada DBA, database administrator, ada programmer, itu ada front end dan back end. Ya, tugasnya ini untuk pengembangan sistem informasi. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau pakai diterapkan di rumah sakit secara tupoksinya bisa pakai ini boleh. Ya. Pertama dia tugasnya apa? Menganalisa kebutuhan untuk setiap modul akan dikembangkan. Jadi ya
tugasnya seorang sistem informasi itu dia mulai analisa sistem sampai pengembangan sistem itu dari dia, ya. Maka sistem analis ini tadi mutlak diperlukan karena dia tugasnya menganalisa sistem yang akan dikembangkan oleh tim programmer. Jadi ketika sistem analisis sudah oke, baru programmer kerjakan. Nah, jadi ketika analisa ini, nah dia akan melibatkan user tuh. Dia akan merinterpret user, menganalisa dokumen, dan mengkaji literatur. Ya, untuk nantinya dia buat semacam hasil analisa sistemnya setiap modul yang akan dikembangkan. Kemudian, setelah itu dia buat alur. Ya, alur untuk setiap modul sudah dilakukan analisa tadi. Ya, jadi dokumennya ini ada dua biasanya dari sebuah sistem analis ya. Tahap analisis itu ada dua dokumen yang dikeluarkan, yaitu namanya Business Requirement Document atau bisa disingkat BRD. Silahkan nanti dicari literaturnya di internet. Satu lagi PRD, Product Requirement Document. Ya, ini berisi diagram alur. Jadi kalau BRD ini isinya adalah ini analisa kebutuhan dan dokumennya, secara PRD-nya berisi alur, ya semacam diagram alur, flowchart-nya di situ. Ya. Nah, nanti programmer itu melakukan proses tindak lanjut terhadap analisisnya, yaitu membuat rancangan user interface, user experience-nya, ya. Jadi ini rancangan di di pekan kedua di pertemuan kedua sudah sampaikan ada tahap desain sistem di situ. Nah, ini dikerjakan oleh tim programmer nih untuk rancangan user interface dan user experience-nya, ya. Baru setelah oke, secara user interface-nya sudah di ACC pengguna, baru dikembangkan aplikasinya dan membuat database-nya di sini. Ini tugas programmer nih, tiga ini. Ya. Database ini tugasnya database administrator, ya, yang nanti mengkonfigurasi struktur database-nya agar lebih mudah dan lebih cepat dalam hal nanti melakukan semacam proses penarikan data atau query data. Ya. Ini tugas quality assurance, ya. Tugasnya apa? Satu, dia menguji fungsionalitas aplikasi sudah dikembangkan. Ya, jadi tadi hasil dari tim programmer yang sudah bikin aplikasi diuji dulu, jadi nggak bisa langsung ke user. Nah, di pertemuan minggu kedua, di materi kedua sudah sampai juga ada namanya tahapan user acceptance test, ya ETI di situ. Ya, untuk apa? Untuk menguji fungsional modul aplikasi sudah dikembangkan. Jadi tugas kualitas assurance memastikan itu supaya sebelum dirilis itu nggak ada isu masalah nanti secara teknisnya, gitu. Jadi dia harus memastikan bahwa satu interface-nya sudah oke belum sesuai dengan user interface yang sudah disepakati. Alurnya sudah oke belum sesuai dengan alur yang sudah dibuatkan sistem analis, gitu. Kemudian output-nya sudah oke atau belum sesuai dengan yang diminta oleh user. Seperti itu. Ya, fungsionalnya sebenarnya diuji secara baik ya. Gitu. Jadi nggak serta-merta dia langsung ketika udah jadi langsung rilis, nggak. Karena kalau langsung rilis ada bugs, ada masalah, nah, mengganggu pelayanan seperti itu. Nah, analisa produk berdasarkan kelemahan dan kelebihan dengan diagram SWOT ya. Nanti outputnya dia berupa SWOT nih, SWOT analisis ya. Ya. Supaya dia ngasih tahu kepada tim pengembang sistem, ini apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu diperbaiki secara sistem itu sendiri. Gitu. Kemudian memastikan hasil testing sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, ada dokumen di sini, dokumen pengujiannya yang harus dibuatkan oleh dia. Maka saya bilang ini memang kadang-kadang jadi titik lemah rumah sakit nih dalam hal pengembangan sistem. Dia nggak menggunakan dokumen tuh. Dari mulai perencanaan sampai dengan pengembangan itu dia nggak pakai dokumen. Ya, ujung-ujungnya ketika ada mungkin semacam penilaian ISO ya terkait dengan standar manajemen keamanan informasi atau ISO terkait dengan manajemen informasi, ya dia nggak bisa keluar tuh ISO-nya karena apa? Karena dokumentasinya lemah di sini. Dia nggak bikin dokumen pada saat pengujian segala macamnya seperti itu. Maka di sini penting kita memastikan bahwa setiap ada pengujian itu harus ada dokumentasinya yang itu tertulis dan sudah ditandatangani oleh tim pengujinya di situ. Saya ada contoh nanti untuk pengujian, dokumen pengujian seperti apa. Kemudian evaluasi performa produk. Ya, dia akan terus mengevaluasi. Jadi nggak sekedar dia sudah selesai, udah nggak. Tapi dia akan cek terus tuh. Ya berkala, performanya gimana setelah dirilis. Kalau masih ada hal, mungkin ada semacam komplain dari pengguna. Misalkan, oh ini kok alurnya nggak ada yang ini ya, jadi lama segala macamnya kalau dengan alur kayak gini. Ya, dia bisa perbaiki itu. Ya, dan mengevaluasi performa produknya. Seperti itu. Itu namanya quality assurance ya, untuk memastikan software itu berkualitas. Ya.
Oke. Kemudian ini helpdesk ya, yang tadi saya bilang ini kerjanya 24 jam. Jadi helpdesk itu fungsinya tadi dia menerima keluhan komplain dari pengguna aplikasi. Suruh user itu nanti punya satu channel helpdesk yang bisa dia memberikan keluhan komplain di sana. Itu harus dibuka. Ya, cara prosedur gimana nanti mau menggunakan aplikasi kah? Ya, saya aplikasi tiketing gitu, tiketing komplain itu silakan atau menggunakan metode WhatsApp ataupun menggunakan telepon. Kalau saya menggunakan aplikasi, kenapa? Supaya termonitor. Ya, saya menggunakan aplikasi sifatnya gratis, namanya Mantis BT. Itu di situ dia open source dan itu bisa dipakai oleh kita untuk pengembangan layanan helpdesk di sana. Itu gratis tuh. Ya, jadi ketika ada kita suruh lapor ke situ tuh. Dan di situ nanti ada skalanya, skala prioritasnya. Mau yang tinggi, yang prioritas, yang low, middle itu ada. Ya, di situ. Sehingga nanti evaluasi akan konkret di situ by a person yang kerja siapapun akan kelihatan di situ di aplikasi ini. Ya, seperti itu. Jadi evaluasinya, kinerjanya pun akan benar-benar tercapai. Nah, jadi ini ada referensi aplikasi yang saya gunakan ya di tim kami untuk memastikan bahwa layanan helpdesk itu bisa benar berjalan. Ini gratis ya, jadi nggak perlu beli ya, karena software itu free dan bisa dipakai di instansi Bapak Ibu semua di situ. Ya. Di sini ada nanti ada layanannya gitu kan. Dia komplain, screenshotnya, ceritain situ masalahnya. Nanti di situ ada tim helpdesk yang akan membaca kemudian deliver ya terhadap masalah tersebut sehingga sampai dengan selesai itu masalah itu harus benar-benar terjawab dan terinput di dalam aplikasi ini. Evaluasi akan kelihatan nanti selesai berapa yang tidak berapa. Biasanya tim helpdesk ada KPI-nya berapa persen komplain yang terjawab gitu. Supaya nantinya dia benar-benar menyelesaikan secara aplikasi. Jadi kalau nggak pakai WA kan bayangin kalau pakai WA kan nggak terbaca semua atau nggak bisa termonitor. Tapi pakai aplikasi itu termonitor dengan baik karena logbooknya ada dalam aplikasi. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita break dulu ya untuk eh, berbuka puasa ya. Kita juga sedang puasa nih. Jadi kita break sekitar setengah jam, nanti sekitar 18.15 kita sambung lagi ya. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang sedang menunaikan puasa sunnah Arafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.